Baik, Pastor Anton, seperti yang saya sudah sampaikan, saya sedang menyusun dan melakukan penelitian mengenai eh, kepemimpinan gereja. Jadi ada beberapa materi wawancara, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Pastor Anton bisa jawab secara singkat. Eh, Hmm. Menurut Pastor Anton punya pengalaman tentunya ya selama mengembalakan. Mungkin untuk introduction yang pertama, mungkin Pastor bisa bicara memperkenalkan dulu Pastor dari gereja mana dan juga sudah berapa lama untuk menjadi seorang gembala atau berkecimpung di dalam organisasi gereja. Silakan dulu, Santai. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Anton Nius Praptono. Saya memiliki dua anak, sudah berkeluarga. Anak-anak saya eh, masih sudah bekerja. Yang satu ini masih full di dalam pelayanan. Ya, puji Tuhan, Tuhan percayakan saya di ladang misi, dan sebetulnya saya lebih suka di dalam pelayanan misi, tetapi pelayanan misi juga tidak akan bisa cukup kuat berakar, mau nggak mau harus punya penggembalaan. Eh, Gereja yang saya layani adalah Gereja Jemaat Kristen Indonesia atau JKI, Living Harvest Family, yang saat ini bertempat di daerah Jogrek, Kecamatan Parung, Bogor. Dan selama saya menggembalakan, mungkin sekitar hampir 32 tahun ya, 32 tahun saya menggembalakan, ya, dari berbagai macam, dari sinode, dan sekarang kami menetap di sinode CKI, Jemaat Kristen Indonesia. Ya, itu perkenalan saya. Baik, terima kasih Pastor Anton sudah memperkenalkan diri. Kita langsung masuk di dalam sesi pertanyaan wawancara yang pertama. Bagaimana Pastor memahami konsep kepemimpinan kolaboratif atau kepemimpinan bekerja sama di dalam sebuah gereja? Mungkin dari pengalaman Pastor yang tadi sampaikan 32 tahun, bagaimana sih Pastor Anton memahami konsep kepemimpinan kolaboratif dalam sebuah gereja? Silakan, Pastor. Baik, pengalaman saya selama hampir 32 tahun mengembalakan, eh, seorang pemimpin tidak bisa bekerja sendiri, tentunya dibutuhkan tim, dan penggembalaan atau pelayanan di perkotaan sama di daerah agak beda ya, saudara. Jadi dulu saya di Kota Madia, di daerah Bogor, ya, tetapi Tuhan percayakan saya di daerah, otomatis juga kalau dulu mungkin dengan disiplin yang begitu keras, ketat gitu, tetapi dengan pelayanan di daerah tidak bisa diterapkan ya cara-cara seperti itu, karena kalau di daerah begitu kita Silakan. pelayanan, kita kasih disiplin, mereka lebih suka, tidak pelayanan. Jadi pelayanan di daerah atau di tempat saya mengembalakan, saya harus lebih lentur, Ah, ya, fleksibel ya. lebih lentur. Jadi nah, selama pelayanan ya banyak hal, ada, Hmm. kita berusaha untuk rendah hati merangkul mereka, Ya, tetapi ya selalu di dalam pelayanan tuh masing-masing pelayan Tuhan tuh juga punya ego sendiri. baik, baik. Jadi cukup banyak saya di dalam pelayanan itu, salah satunya ya ada yang tiba-tiba kita kelihatannya baik-baik saja, terus tiba-tiba dia mengundurkan diri, ya. KBR. Mm-mm. Jadi biasa seperti kayak gitu, ya. Jadi eh, terus kalau dulu saya di pelayanan di GBI, Hmm. malah lucu lagi, sistem. Jadi kalau dulu saya punya wakil gembala, Ya. tiba-tiba dia mengundurkan diri, terus saya dipanggil. Sebetulnya tidak ada konflik, Hmm. cuma dulu dia adalah dosen saya, Oke. saya asisten, Hmm. tetapi di pelayanan saya gembalanya dan Bapak dia wakil. Gembala.
ya, baik. Kayaknya ya setelah apa status sosial kependidikan mungkin dia lebih hebat, tapi dia nggak suka ada di bawah. Oke. Ditanganin sama gembala pusat, terus ya sudah dia katakan kalau setahu saya kalau mereka mundurkan diri ya sudah. Hmm. Tetapi sistem di gereja di mana dulu saya di GBI, Hmm. kalau saya boleh sebut GBI-nya Pak Niko, Hmm. dan kan loh ini mereka kan si bapak ini kan mundurkan diri sebagai wakil gembala. Hmm. Jadi posisinya dia pun juga harus dipindahkan ke tempat lain pun jadi wakil gembala. Ya Hmm. sudah, saya pikir ini orang cukup trouble, tetapi sistem itu membuat dia harus jadi wakil gembala. Ya, Hmm. hal seperti kayak gitu. Padahal orang ini berkonflik gitu. Tapi ya Oke. pusat punya aturan seperti kayak gitu. Jadi Baik. ya, mm-mm. Cukup variatif ya, Pak ya, ya selama perjalanan. Ya, Baik, saya ya. lanjutkan di pertanyaan kedua. Cukup, ya, ini cukup singkat saja. Seberapa penting menurut Bapak bekerja sama antara pemimpin senior dan pemimpin muda, ya, terutama ya youth pastor atau pemimpin-pemimpin yang sering dikenal sekarang ini Gen Z, ya, dalam kepemimpinan gereja. Mungkin Bapak bisa melihat atau memberikan skor skala 1 tidak terlalu penting sampai 10 penting sekali gitu. Disertai dengan alasan yang singkat mungkin. Seberapa penting menurut Pastor Anton kerjasama antara Bapak sebagai pemimpin senior atau gembala gereja dengan pemimpin muda gitu ya, atau calon pemimpin youth gitu. Eh, menurut saya itu sangat sangat penting sekali ya, karena kita sebagai gembala senior itu kan punya visi misi untuk gereja lokal. Nah, ketika kita mulai rekrut untuk regenerasi atau untuk meneruskan tongkat estafet, mereka kan ya jujur mereka pengalamannya kurang. Kemudian yang kedua, mengimpartasi visi ini kan harus disampaikan berulang-ulang kali. Ya, coaching gitu ya. Mereka ya kalau mereka tidak tidak betul-betul di drive ya, Mm. kemudian dibagikan visi misi, nanti mereka dengan program dia Ya, sendiri. ya Mm-mm, liar ya, punya betul. cita-cita sendiri, melenceng daripada visi gereja. Ya sibuk dengan program dia punya sendiri, bukan Iya, di iya, iya, setuju, setuju, setuju. Baik, saya lanjutkan, Pak. Ke yang ketiga, apa tantangan utama sih, Pak, dalam menerapkan kepemimpinan kerjasama di dalam gereja? Nah, tantangan yang utama ada, Pak. Tadi Bapak bilang cerita ada banyak sekali. Yang paling utama menurut Bapak, apa kesulitan yang menurut Bapak tantangan paling utama dalam bekerja sama antar pemimpin di dalam gereja? Terutama pemimpin yang muda ya, Pak ya. eh, kalau pemimpin muda atau kita mempersiapkan untuk generasi berikutnya ya, atau tongkat estafetnya, itu yang jelas kita harus betul-betul mereka harus kita jadikan sebagai murid Tuhan dulu Oke, ya. Kalau mereka tidak dimuridkan, lanjutkan. repot ya. Hmm, Itu salah penting itu tadi, apalagi kalau mereka tidak punya latar belakang atau mungkin sel growth atau komsel hmm, ya, dia hmm, tidak hmm. pernah waktu gitu loh. Jadi yang paling utama mereka harus punya komitmen Iya. ya, Tertanam di kemudian mereka gereja punya lokal ya mungkin ya. Jadi itu yang utama ya mungkin. loyalitas cukup tinggi, Mm-mm. setia. Mm-mm. Nah, di tempat kami juga seperti itu. Mm-mm. Ada orang yang kadang-kadang pengen pelayanan punya jabatan, tetapi Mm. nggak berani bayar harga. Ada Baik, kegiatan gereja, ya, dia nggak hadir gitu. baik. Berarti tantangannya adalah memang bagaimana supaya pemimpin muda ini memang dibangun mengakar ya Pak ya dari apa maksudnya secara organisasi bukan hanya langsung dapat jabatan, dapat pelayanan, dapat fasilitas lah kira-kira seperti itu tanpa mereka terlebih dahulu diuji gitu ya untuk tertanam di gereja lokal. Itu yang mungkin tantangan utama yang Pak Anton sebutkan. Kira-kira seperti itu ya. Baik, saya Ya. lanjutkan di pertanyaan nomor 4. Di dalam pengalaman pastor atau dalam penggembalaan, bagaimana menurut pastor
kepemimpinan yang kerjasama atau kolaboratif ini bisa memperkuat pelayanan dan pertumbuhan terhadap jemaat gitu. Dalam pengalaman pester ya mungkin karena bekerja sama dengan anak-anak muda justru bisa punya pengaruh ya, punya apa? Justru punya satu dampak yang sangat signifikan terhadap mungkin impact terhadap pelayanan atau mungkin secara pengalaman ada pertumbuhan jemaat ya atau kayak seperti yang pester kemarin sebutkan di hari Minggu gitu. Ada nggak seperti itu pengalamannya dalam bekerja sama? Sebetulnya kalau saya ingin membuat mengkader ya untuk pelayan berikutnya, untuk apalagi untuk generasi muda, saya lebih suka eh, kita ajak mereka seperti misalnya di dalam acara-acara gereja, seperti Mhm. misalnya acara Natal, ya, Mhm. event Mhm. besar itu, Mhm. kita coba mereka-mereka kita kasih kesempatan untuk mereka pegang seperti Cara. penelitian Natal, ya. Oke. Kemudian pelan-pelan mereka juga kita libatkan dalam organisasi atau mungkin Hmm. kegiatan gereja. Kita Mhm. pengen tahu prinsipnya dari mereka tersebut. Ya, Kemudian yang kedua, kemudian kita gembleng di dalam Komsel, baik. ya. Baik. Komsel. Yang ketiga adalah mereka, kita lihat juga, kita arahkan mereka untuk terlibat seperti kegiatan doa di gereja. Hmm. Tempat kami ada doa puasa. Nah, dari situlah parameternya, Baik. ya, Baik. untuk generasi berikutnya. Berarti yang pertama tadi pengalaman Bapak dalam membangun kepemimpinan kolaboratif berarti mulai mempercayakan mereka di dalam sebuah event ya, event gereja, kemudian ajak mereka dalam apa menanamkan mereka tentang bukan hanya sekedar kepemimpinan atau kesempatan untuk mereka melayani, tapi juga diajak masuk ya ke dalam sebuah program ya, mungkin program yang bisa saya bilang pemuritan ya, baik itu Ya, komsel maupun doa gitu ya, Pastor ya. Tapi signifikansinya terhadap dampak pertumbuhan jemaat ataupun dampak terhadap impact daripada sebuah acara dengan kepemimpinan kolaboratif itu, apakah Pastor melihat bahwa kalau kita sendiri yang bikin acara mungkin bisa bilang mungkin biasa aja, tapi ketika kita ada kerjasama seperti itu berdampak signifikan nggak, Pastor? Maksudnya apakah ada pertambahan jemaat yang mungkin atau acaranya jauh lebih baik atau apa seperti itu mungkin ya, eh, signifikansinya ya maksud saya. ya pasti ada Ya. hal yang positif ada. Kemudian yang kedua juga orang itu kan perlu perlu apa ya, perlu lapangan, perlu latihan, ya, untuk Oke. eh, eh, kalau mereka nggak pernah dikasih jam terbang, kasih Kesempatan. kesempatan, itu rasa percaya dirinya dia kurang. Baik, baik, baik. Oke, setuju saya, Pastor. Baik, saya lanjutkan. Eh, Bagaimana sih Pastor membangun komunikasi yang baik antara mungkin Pastor mungkin kan dengan pengalaman yang isinya jam terbang yang cukup tinggi 32 tahun tadi seperti yang Pastor sebutkan dengan mungkin bakal calon pemimpin youth gitu ya. Mungkin dengan bukan hanya youth pastornya tetapi bakal calon pemimpinnya. Bagaimana caranya membangun komunikasi karena gap komunikasi ini kan bisa dirasa bahwa pemimpin senior dengan pemimpin muda, pemimpin yang mungkin sudah pengalaman dengan pemimpin yang bakal pemimpin yang mungkin minim pengalaman. Gimana Pastor membangun komunikasi yang sehat? Eh, saya selalu kasih ada waktu-waktu khusus saya harus ketemu sama, misalnya di dalam eh, ibadah youth atau pemuda, ya. Mereka kan punya, Hmm. jadi mungkin 2 atau 3 bulan sekali saya harus bicara sama mereka, sama Hmm. pengurusnya. Hmm. Kita kita gali, ya, kita cari tahu segala tantangannya, persoalan, termasuk juga tip-tipnya untuk masukan. Kadang-kadang mereka berdoa untuk anak-anak jiwa-jiwa baru, tetapi hari Minggu begitu datang anak muda, mereka nggak langsung gercep gitu. Ya, Nah, itu kadang-kadang kita lihat, loh, doa kamu sudah dijawab, tapi kok kamu kurang cepat geraknya, kayak gitu. baik, baik. Berarti bisa disimpulkan komunikasinya itu dengan memperhatikan evaluasi ya, dengan coaching, dengan evaluasi dan juga mungkin memberikan masukan dan saran ya mungkin dari PSL seperti ya sebagai sebagai pemimpin yang lebih senior.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak bisa melihat peran jemaat nih ya dalam mendukung kepemimpinan kolaboratif gitu? Menurut Bapak, jemaat itu berperan penting nggak sih dalam menciptakan kerjasama antara pemimpin senior dengan pemimpin youth gitu? Mereka merasakan salah satunya apa ya? Terutama saya sudah mulai mendelegasikan. Nggak semuanya hal-hal tertentu saya yang harus handle. Hmm, Saya sudah mulai kasih tugas delegasi. ke pelan-pelan yang lainnya untuk ambil bagian. Baik, Ya, jadi saya menghindarin sentralisasi. Jadi saya mulai bagikan semua tugas-tugas, termasuk juga hal-hal yang lainnya, sehingga jemaat tidak harus langsung ke jemaat. pemimpin, tetapi Baik, ke pengerja yang lainnya. oke. Iya, berarti cukup sudah melakukan apa? Berbagi peran ya Pak, seperti Ya, Musa delegasian. ya, seperti Musa di apa dikasih saran sama Yitro untuk berbagi. Oke, selanjutnya bagaimana gereja yang Pastor pimpin dengan segala konflik ya mungkin ya antara kepemimpinan cara cara kita memimpin sebagai generasi senior dengan generasi penerus kita nih. Bagaimana Bapak caranya mencegah mungkin friksi ya, gesekan dengan gaya kepemimpinan yang berbeda antara pemimpin senior dan pemimpin muda. Tentunya kita tahu pemimpin muda kadang seperti yang tadi Bapak bilang, minim pengalaman tetapi egonya mereka kan mungkin cukup tinggi ya. Mereka maunya, oh pokoknya saya maunya seperti ini. Tapi dari Pesel sendiri kan juga mungkin mau mengarahkan seperti ini loh, harusnya satu dulu, dua, tiga, bukan satu, tiga, lima gitu. Nah, bagaimana cara Pester untuk mencegah konflik atau friksi kepemimpinan gitu, Pester? Nah, saya rasa itu jadi faktor di semua gereja ya. Hmm, Jadi, pasti ada apa ya? Mungkin ada banyak yang miskomunikasi hmm, ya. Di tempat kami pun juga agak agak sulit. Saya lebih suka di tempat saya itu salah satunya parameternya yaitu di komsel atau di doa puasa. oke, Dari situlah saya akan lihat orang-orang yang betul-betul punya hati Tuhan, oke, ya mereka betul punya tanggung jawab, mereka punya kesungguhan hati. hmm, Tapi kalau di dua hal itu mereka tidak apa yang kita sudah siapkan di situ tidak terjadi, ya mungkin mulai melihat pilihan yang lainnya. Gitu. baik. Ini secara tidak langsung Pester menjawab yang pertanyaan nomor 9 ya. Sejauh Hmm. mana aspek spiritualitas, karakter, dan keterampilan secara kompetensi berperan dalam menentukan kepemimpinan gereja selanjutnya. Jadi tadi Pastor bilang itu salah satu yang cukup faktor yang mungkin Pastor pengaruh ya, maksudnya untuk mencari bakal calon pemimpin ya, aspek spiritualitas tadi. Baik, saya lanjutkan yang ke-8 aja. Menurut Pastor nih, apa sih kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gereja menurut Pastor gitu? Kompetensi atau mungkin kemampuan ya secara basic gitu yang utama sekali untuk ditentukan menjadi seorang bakal pemimpin atau pemimpin muda gereja. Kalau saya lebih lebih melihatnya orang itu berani bayar harga. Baik. Kalau orang mau pelayanan, orang mau dikasih tanggung jawab, tapi nggak berani bayar harga, ya nggak punya loyalitas, nggak punya kesetiaan. Ada salah satu dulu saya punya menemukan pengerja Hmm, dia sekolah Alkitab di hmm, Peta Surabaya, hmm, tapi dia sekuler. hmm, Saya temukan loh, dulu kamu pernah sekolah Alkitab selesai loh. hmm, Eh, tapi kok kerjanya sekuler gitu. Dulu hmm, waktu sampai saya interogasi, dulu pilihan kamu gimana? Ya saya dulu cinta banget sama Tuhan gitu loh. hmm, Tapi di perjalanan itu akhirnya dia lebih memilih pekerjaan sekuler. Nah, kemudian saya rekrut lagi hmm, eh, di dalam satu pelayanan, mulai hmm, jadi segala macam. Tetapi saya lihat orang ini memang udah kehilangan apinya, hmm. tetapi tetap mau di dalam pelayanan, tapi nggak mau bayar harga. Baik. Ya, jadi kalau saya lebih melihatnya salah satu faktor paling utama adalah dia orang itu berani bayar harga.
baik waktu, baik tenaga, loyalitasnya, segala macamnya. Kalau dari hal itu dia nggak berani berharga, sulit untuk kita mempersiapkan apa seorang pemimpin atau mungkin orang yang mau kita persiapkan untuk kedepannya. Baik. Berarti ada keseimbangan antara aspek spiritualitas atau kerohanian, yang kedua Ya, karakter ya Pak ya. Karakter itu betul. yang sangat-sangat yang mungkin bisa bilang harus balance, harus bisa terlihat dari aspek kesetiaan, karakter dia untuk bayar harga, karakter dia dalam melayani mungkin ya. Sebenarnya motif lah ya kalau kita bilang bisa aja kan orang mau pelayanan tapi motifnya nggak sungguh-sungguh gitu ya. Jadi itu salah satu yang mungkin Pastor tekankan. Kalau untuk kemampuan manajerial sendiri menurut Pastor penting nggak sih? Kemampuan secara manajerial ya maksudnya secara kepemimpinan. Oh, sangat sekali. Itu Hmm. penting banget untuk apalagi untuk anak-anak muda ya, untuk kader-kader. Komunikasi gitu ya. Baik, baik. Mereka harus super, mereka harus gercep gitu. Iya sekarang begitu ya mestinya ya gercep. Nih pesta udah gaul nih gercep. Oke, saya mungkin menyelesaikan tinggal dua saja nih yang pertanyaan yang sangat krusial. Gimana sih cara pastor membangun kapasitas calon pemimpin di gereja agar mereka bisa siap menjadi seorang pemimpin di masa depan? Nah, gimana caranya pastor membangun kapasitas mereka? Mungkin kan kita bisa dibilang tadi kan ada tiga ya, tiga aspek yang utama. Aspek spiritualitas atau kerohanian, karakter, sama kemampuan manajerial mereka. Tiga-tiganya mungkin kan nggak mungkin secara serta-merta langsung full ya, mungkin seperti pastor seperti itu. Nah, gimana caranya pastor membangun kapasitas calon pemimpin pastor agar mereka siap memimpin di masa depan untuk gereja? Hmm. Saya ada beberapa orang yang saya kader dan saya mentoring. Mm-mm. Jadi saya seringkali eh, sharing, berbagi ya Mm-mm. apa yang kita dapat dari Tuhan untuk eh, 1 bulan atau mungkin tahun 2025 kita bagikan visi misinya. Mm-mm. Jadi saya berusaha untuk mendelivery, saya berusaha untuk menyampaikan apa hati Tuhan untuk satu gereja, untuk satu pelayanan, untuk Mm. kedepannya. Jadi saya suka berbagi visi misinya, ya. Oke. Jadi mentor mementor mereka, kemudian membagikan visi misinya Mm. dan beberapa orang yang saya persiapkan ya salah satunya kalau ada acara-acara eh, acara-acara mungkin di sinode atau mungkin di Korwil gitu lah, atau Mm. mungkin di Panggil atau apapun kegiatan sinode, saya ajak mereka untuk terlibat dan mereka melihat organisasi gereja itu. Nah, itu salah satu orang-orang yang kami persiapkan untuk kedepannya. Baik. Kalau yang saya mau tanyakan, apakah yang tadi Pastor bilang ada coaching atau mentoring ya? Jadi salah satunya kan yang Pastor sudah lakukan adalah bentuk Hmm. deliver visi misi gereja ya, yang mungkin Pastor sampaikan dapat dari Tuhan, mungkin visi tahunan atau visi bulanan atau apapun yang Pastor dapat, Pastor coba mengkomunikasikan. Namun yang saya pengen tahu, apakah ada pelatihan khusus atau mentoring yang diberikan kepada calon pemimpin? Misalnya pastor mau mendeliver untuk mereka di kader untuk misalnya pegang, misalnya ya pastor ya, mungkin pelayanan Yusuf Arimatea misalnya penguburan atau kematian. Apakah pastor pernah melakukan coaching seperti itu? Untuk khusus ya maksudnya ya, Uh, baptisan atau sakramen atau apapun gitu yang bentuknya baptisan secara sudah, praktikal. ya sudah, baptisnya sudah. Andai kata kalaupun saya ada tugas pelayanan di tempat lain pun, di gereja lain, Mm-mm. dekat pun saya sudah percayakan. Oke, Ya, berarti sudah ada bentuk-bentuk pelatihan secara khusus ya, Pastor ya. Itu kan eh, harusnya kan memang beda ya, nggak bisa sudah. semua orang gitu. Di ibadah komsel saya sudah mulai kita kasih pertanggungjawaban mereka untuk sharing firman. Oke, baik, 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 baik. Itu salah satu bentuk praktikalnya ya, langsung ya. Jadi selain dilatih, diajak mereka di dalam sebuah Betul, kondisi dan keadaan yang memang harus mereka terjun ya ke lapangan ya. betul. Oke, baik, baik. Saya tinggal satu lagi nih, Pastor, yang paling penting. Menurut Pastor, gimana caranya eh
gereja memastikan bahwa proses dari pemilihan pemimpin bisa berjalan sesuai dengan konsep yang mungkin yang pastor inginkan gitu. Kan mungkin dari prosesnya ini kan kadang-kadang memilih, mengcoaching, mungkin membuat mereka memberikan mereka kepercayaan sampai mereka benar-benar jadi pemimpin. Gimana caranya pastor tuh bisa memastikan bahwa proses pemilihan ini nggak salah gitu maksudnya. Kan kadang-kadang kan dalam satu situasi tentu yang kayak tadi pastor sempat katakan mungkin dalam gereja atau pelayanan 32 tahun ada ups and down lah ya. Mungkin ada pemimpin yang kita pilih salah, pemimpin yang kita pilih, oh ternyata nggak sesuai dengan ini dalam perjalanan. Tapi bagaimana pastor dalam perjalanan mungkin juga ada yang berhasil juga, ada yang sukses juga. Nah, bagaimana caranya pastor memastikan bahwa proses dari pemilihan pemimpin bisa berjalan sesuai dengan yang pastor mau gitu, yang berhasil Eh, tentunya ya. ada beberapa tempat dulu waktu saya pelayanan pertama-tama waktu di GB itu saya buka buka Hmm, buka beberapa tempat gereja termasuk di daerah Sukabumi. hmm, Ada beberapa orang yang memang saya kader hmm, untuk mereka menggembalakan. hmm, Sampai sejauh ini bahkan kalau saya lihat perkembangannya dia lebih dahsyat hmm, ya pelayanannya ya, ya tempatnya gerejanya, hmm, tetapi ada satu kepuasan ketika saya memang mereka salah satunya hmm. eh, mereka memang harus sudah dipersiapkan. Salah Oke. satunya memang mereka eh, itu tadi bayar harganya mereka mulai memperlengkapi diri untuk Hmm, mereka mau sekolah Alkitab atau mungkin belajar som atau apapun itu salah satunya ya oke. untuk diri itu perlu gitu. Dan saya lihat mereka-mereka ini kemarin pun saya undang beberapa teman yang dulu boleh dikatakan anak didik Hmm, saya suruh dan luar biasa. Memang mereka dikatakan Pak, saya buka gereja di sini gitu loh. Itu oke. mereka murid-murid saya semua. Ya, bisa dikatakan itu adalah salah satu buah ya, Pastor ya, buah dalam pelayanan Pastor ya mungkin ya. Walaupun mungkin tidak dalam satu sinode atau dalam satu organisasi yang sama, tetapi saat Pastor melihat apa yang mereka kerjakan saat ini, itu bisa dikatakan buah dari pelayanan yang dimana Pastor kader mereka ya, benar ya. Oke, baik. Tentu dengan melihat kita bicara mengenai kesuksesan buah pelayanan pastor tadi yang berhasil, menurut pastor apa sih tantangan terbesar dalam memilih sampai mempersiapkan pemimpin dari generasi muda gitu? Tantangan yang terbesar dalam memilih dan menyiapkan pemimpin dari justru yang generasi muda nih. Tantangan terbesarnya apa sih? Ya, kalau saya lihat mereka sebetulnya mau antusias untuk ambil bagian untuk satu pelayanan, tetapi kelemahan mereka adalah eh, apa ya? Belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan atau mungkin ya atau yang mungkin berapa tahun yang lalu saya punya program baca Alkitab 1 tahun sampai selesai itu Hmm. pun juga kita coba dengan berbagai macam metode atau cara gitu loh. Tapi ya sejauh ini tapi yang waktu saya di tempat yang lama memang mereka-mereka ini yang sekolah Alkitab gitu yang Ya. mungkin hanya 1 tahun gitu. Tapi kalau saya lihat di tempat saya ini eh, ya kelemahan mereka malas baca Alkitab itu aja. Apa ya? Kualitasnya dalam hal rohaninya kurang. Kerohaniannya yang kurang ya buat dia, spiritualitasnya kurang. Itu Baik. nggak bisa ditawar. Baik, baik, baik. Oke, penutup, Pastor. Apa sih yang kita summarize semua, kolaboratif, kemudian ada kompetensi. Kita bicara mengenai prosesi pemilihan dan regenerasi pemimpin gereja. Apa harapan Pastor untuk kepemimpinan gereja di masa yang akan datang? Closing statement. Harapan Pastor untuk kepemimpinan gereja. Untuk Pastor juga dan kepemimpinan gereja di Indonesia mungkin, di dunia, di masa depan. Kalau saya menaruh pengharapan banyak ya, gereja-gereja harus mulai mempersiapkan generasi muda, generasi penerusnya. Hmm. Kita sadar, kita mau nggak mau harus sadar bahwa kita nggak selamanya ya punya kesempatan atau mungkin hidup. Nggak mau gereja harus mempersiapkan untuk generasi berikutnya Hmm. dan harus kerja keras untuk mempersiapkan generasi berikutnya ini gitu loh. Salah satunya mereka harus mulai di
apa diberdayakan, mereka dipercaya untuk memiliki tanggung jawab, memiliki komitmen, Hmm. walaupun mungkin ada kekurangannya. Itulah kekurangan mereka adalah tanggung jawab kita untuk kita Hmm. memperbaiki. Ya, kegagalan mereka adalah kegagalan kita. Ya, kita yang harus lebih ke depannya mungkin lebih bagus lagi, ya, mempersiapkan untuk mereka semuanya. Ya, dan apa generasi muda adalah, kalau saya lihat, beruntung kalau gereja ada banyak anak muda. Itu Hmm. adalah potensi. Ya, Hmm. dulu saya Hmm. tidak mengerti waktu saya punya anak sekolah minggu, waktu pertama-tama anak sekolah minggu bisa sampai 50, bisa 60. Saya Hmm. bilang, itu kebanyakan anak-anak kecil sekolah minggu. Padahal ya karena minimnya visi, minimnya pengetahuan, tapi Hmm. begitu saya tahu belakangnya, wah ini potensi. Ya, Hmm. potensi untuk melihat tuan besar seperti itu. Dan puji Tuhan di tempat kami ini sekarang banyak anak-anak muda dan Hmm. saya sudah punya pemahaman cukup bagus. Saya Hmm. percaya ketika anak muda mulai dipersiapkan dan ketika anak muda punya api yang begitu besar, dia mau bangkit bagi Tuhan, Hmm. itu gereja akan cepat sekali. Yang jelas gereja harus mempersiapkan kualitas dulu. Baik, Jangan kuantiti dulu, kualitas dulu. Kalau baik. kualitas bagus, mau nggak mau Ngikut apa. ya, Pastor ya. Baik, baik. Terima kasih, Pastor Anton, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Saya pikir cukup, Pastor Anton. Terima kasih buat sesi wawancara singkat ya. Ini 30 menit, tapi ini jalan 37 menit. Nggak terasa, sangat asik sekali. Ternyata mewawancari gembala dengan pengalaman 32 tahun. Terima kasih sekali lagi. Sama. Berharap penelitian ini nanti bisa saya lanjutkan dengan Pastor Daniel nanti anaknya. Saya mau dengar juga dari anak mudanya seperti apa. Oke, Baik, gitu baik. aja Pastor. Terima kasih. Mungkin Pastor sebelum kita tutup, Pastor bisa tutup dalam doa. Silakan Pastor juga bisa berdoa juga untuk. Mari kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih. Biar apa yang kami bicarakan pada malam hari ini menjadi satu jawaban atau satu metode atau satu pembelajaran Hmm. bahwa Engkau juga memakai anak-anakmu, Amin. terutama hari ini kalau kami bicara dengan Pastor Brandy, ya Bapak, dia boleh menjadi seorang pemimpin yang visioner, ya Tuhan, yang boleh mempersiapkan untuk generasi berikutnya, ya Tuhan. Kami tahu hari-hari ini hari yang sangat singkat, ya Tuhan. Engkau memakai siapapun, terutama untuk Pastor Brandy, ya Bapak. Biar pengurapan Tuhan, hati Tuhan terus ada di dalam hati hambamu ini, ya Tuhan. Rohnya, spiritnya selalu menyala-nyala bagi Tuhan. Kami percaya melalui pelayanannya, melalui studinya, ya Tuhan, Engkau memakai dengan luar biasa, dan ini menjadi satu riset, satu penemuan, satu metode, ya Tuhan, biar melalui apa yang dilakukan Fendi, Tuhan, Kau mengurapi, Kau berikan hikmat, marifat daripada Engkau, ya Tuhan, sehingga dia boleh mengkaderkan anak-anak muda atau generasi-generasi berikutnya, ya Tuhan, menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Gem. Salam buat Ibu. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam ya Pak Gem. Terima kasih buat sudah meluangkan waktu. Baik, Tuhan berkati Terima sama-sama. kasih ya. Thank you. Saya tutup.